Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, juga para akhwat dan ummahat yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah al-babu as-samanun fi nahyi an ta'liqit tamaim wa ma yudhannu annahu yadfa'u syarr. Yaitu kita masuki bab yang ke 80 dalam tema larangan mengalungkan jimat-jimat dan apa saja yang disangka bahwa sungguhnya ia bisa menolak keburukan atau bisa menolak madarat dan kejahatan. Dalam hal ini ada sebuah riwayat dari Abdullah, sesungguhnya beliau menemui istrinya dan beliau melihat di leher istrinya itu ada sesuatu yang dikalungkan. Maka beliau segera menariknya dan memotongnya atau memutusnya. Kemudian beliau menyatakan, laqad asbaha alu Abdillah aghniya an yusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Sungguh keluarga Abdullah menjadi orang yang tidak perlu, tidak butuh untuk kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tidak menurunkan hal itu sebagai hujah, sebagai dasar yang benar, alasan yang benar. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Inna ruqa, sesungguhnya ruqyah, dalam hal ini mantra-mantra yang tentu berbau kesyirikan, perdukunan, wat tamaim, dan jimat-jimat atau raja-raja atau besel-besel, di mana tamaim ini diyakini akan bisa mencegah atau menolak kejahatan, keburukan atau kemudaratan yang menimpa pada dirinya, pada diri seseorang. Juga at-tiwala, tiwala itu artinya sesuatu pengasian, ya orang bilang sebagai pengasian, di mana apabila seorang istri memakai pengasian tersebut akan menjadikan suami-suami mereka tetap setia dan tetap cinta kepadanya. Maka itulah yang disebut dengan tiwalah. Oleh karenanya, kemudian faqulna, kami berkata, hadhihi ruqa wa tamaim qad arafnaha, ini ruqyah-ruqyah atau mantra-mantra dan ini jimat-jimat atau besel-besel
Sungguh kami telah mengetahuinya, telah mengenalnya. Fama tiwala, lalu apa yang dimaksud dengan tiwala? Beliau bersabda, syai'un yaj'aluhun nisa'u li azwajihinna yatahabbabna ila azwajihinna. Itu sesuatu yang dijadikan oleh para wanita, para istri dalam hal ini, apabila memakai pengasihan itu, maka mereka akan senantiasa dicintai oleh suami-suami mereka. Dan tentu saudara sekalian, betapa menyimpang dan betapa bahaya keyakinan yang seperti itu, di mana di zaman sekarang banyak manusia yang gandrung dan cenderung dengan jimat-jimat ataupun besel-besel sebagai penangkal ya dan perlindungan bagi dirinya dari apa yang mereka klaim atau mereka yakini hal tersebut. Padahal tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menolak bahaya yang menimpa kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluknya adalah lemah dan tidak punya daya dan upaya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ketetapan dan kehendaknya serta takdirnya. Bila Allah menghendaki untuk menimpahkan keburukan, kemudaratan kepada seseorang hambanya, maka tidak ada yang bisa mencegah dan menghalang-halanginya. Sebaliknya, bila mana Allah tidak menghendaki hamba tersebut terkena madarat, apabila Allah tidak menghendaki hamba itu tertimpa musibah, maka tidak mungkin musibah itu menimpa diri hamba tersebut. Maka dari itu saudara sekalian, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan cukuplah Allah sebagai penyelamat dan bahkan yang menjamin rizki dan kehidupan kita. Betapa zaman sekarang ini manusia jauh dari Islam, jauh dari ilmu, jauh dari keimanan. Betapa banyak manusia-manusia yang sesat, yang apabila menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, bukannya kembali kepada Allah, bukannya berdoa meminta kepada Allah, bahkan mereka mencari solusi untuk mendatangi tempat-tempat pesugihan, mendatangi para dukun, tukang sihir, tukang santet, dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu kesyirikan, suatu hal yang berbahaya yang bisa menimbulkan petaka dan bencana, baik bagi diri dan juga bagi yang lainnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, apabila kita ada sesuatu yang kita hadapi dari berbagai macam permasalahan yang menyulitkan kita, yang menjadikan kita menderita, kembalilah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Demikian wallahu ta'ala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.